Gibran di posisi teratas. Dan hanya berlangsung 1 putaran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini publik kembali dihebohkan oleh pemberitaan TV One terkait hasil survei terbaru ya. Survei LSN ya, Lembaga Survei Nasional, yang menyebut pasangan Prabowo Gibran tembus 49,5%. Sedangkan pada saat yang sama, Sobat Sewot, lembaga survei independen yang berasal dari negara tetangga, yakni lembaga survei Youthing Research ya, ini merilis hasil survei terbaru juga dengan temuan nyata bahwa elektabilitas Anies melonjak tajam di bulan Januari 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini persaingan semakin panas, semakin ketat, dan semakin seru, Sobat Sewot. Karena memang survei ini secara ilmiah ini dipercaya oleh publik. Dan namun meskipun hari ini ya masyarakat kita udah acuh tak acuh terhadap lembaga-lembaga survei lokal, karena memang ada bahasa kayaknya digiring nih, paslon ini kayaknya digiring, nah, paslon itu kayaknya disingkirkan gitu kan. Nah, oleh karenanya Sobat Sewot, mari kita analisis bersama-sama gitu. Semoga ini menjadi informasi nanti sebagai pemantapan hati kita untuk menentukan pilihan sesuai rasionalitas kita setelah kita membanding-bandingkan antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, kemudian kita misalnya jatuhkan pilihan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, saya memilih Anies Baswedan misalnya, setelah semuanya dikaji dengan matang, setelah semuanya kita masukkan ke rasio kita bandingin nih positifnya apa aja, kelebihannya nih apa aja, track recordnya yang 3 nih apa aja, selama menjabat dikasih amanah oleh rakyat masyarakat misalnya, ini yang 3 calon nih ngapain aja selama ini, terus capaian mereka sejak dikasih amanah oleh masyarakat tuh 1, 2, 3, 4, 5 ada berapa nih masing-masing gitu. Misalnya Mas Anies udah pada tahu tuh, insya Allah, karena silakan cek track record Mas Anies di media sosial, karena memang Mas Anies ini calon satu-satunya calon yang tidak diekspos oleh media mainstream ya, karena banyak yang ketakutan ya, takut kalah 1 putaran, jadi dari kemarin tuh jarang diekspos gitu. Nah, namun boleh juga nanti silakan dicek apa prestasi Pak Prabowo Subianto selama beliau ya udah hat-trick, nyapres udah hat-trick, bahkan udah mau quad-trick nih. Nah, nanti Pak Prabowo tuh kalian boleh cek bahwa prestasinya seperti ini, kejiwaannya seperti apa, usianya sekarang udah 73 misalnya. Kalau menjabat 5 tahun itu sampai 73, 4, 5, 6, 7, 8. 78 tuh kuat nggak sih mengurus negara misalnya. Kita harus rasional dalam membandingkan. Kemudian Mas Ganjar Pranowo misalnya, yang hari ini kabarnya masyarakat Indonesia tuh lagi rame-rame ingin menenggelamkan partai-partai yang udah 10 tahun di kekuasaan, tetapi rakyat tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan, misalnya harga bahan pokok mahal gitu kan. Jadi tanda kutip bahwa kata-kata melanjutkan atau berkelanjutan ini jujur saja ya masyarakat bawah nggak mau gitu. Nah, Sobat Sewot, biar nggak terlalu bias, mari kita lihat bagaimana calon presiden nomor urut 1 ya, Mas Anies Rashid Baswedan. Ini ada lembaga survei yang kredibel dari Australia ya, yang juga pengalaman pernah menangani riset atau survei pemilu dan kampanye di Australia. Kemudian juga menangani riset di Selandia Baru, juga di Asia Pasifik ya, bahkan juga di Amerika hingga Uni Eropa. Namanya Youthing Research ya. Ini merilis hasil survei, Sobat Sewot, hasil survei terbarunya tentang tingkat keterpilihan atau elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dilakukan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024.
Dalam rilis resmi survei yang dilakukan oleh Youthing Research, menyoroti lonjakan dukungan pemilih ya yang mencolok atau disebut istilah a notable surge. Nah, ini kandidat calon presiden nomor urut 1, Mas Anies Rashid Baswedan, ini pasca debat kemarin ya, pasca debat pemilihan presiden pertama, pilpres pertama gitu. Nah, survei itu pun berjudul kandidat presiden Anies Baswedan alami lonjakan signifikan dukungan pemilih pasca debat presiden. Tapi dalam bahasa Inggris nih Sobat Sewot, semoga nggak salah pengucapannya. Presidential candidate Anies Baswedan experiences significant rise in voter support following presidential debate. Itu judul dalam riset yang mereka lakukan ya. Karena memang ini riset dari Australia, jadi pakai bahasa Inggris gitu. Nah kita ngobrolnya santai biar masyarakat paham. Nah, pasca debat pilpres pertama Sobat Sewot, Youthing Research ini mencatat kenaikan yang mencolok ya, kenaikan jumlah pemilih ya yang mencolok dari capres Anies Baswedan sebesar 6%. 6% ini kalau seluruh Indonesia luar biasa Sobat Sewot, banyaknya luar biasa. Bukan 6% tingkat RT, RW, bukan. Ini 6% tingkat Indonesia gitu. Negara yang sangat besar gitu. 280 penduduknya, 80 juta gitu. Nah, 280 juta ini 6%-nya ini sudah setelah debat. Ini ke Mas Anies Baswedan nih. Udah aku yakin gitu. Nah, begitu kata Managing Director Youthing Research, Mas John Youthing ya, Mr. John. Nah, menurut Mr. John, Anies kini menjadi penantang atau kontender ya, yang sangat kuat dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, berdasarkan survei politik nasional pasca debat ya, dengan 1.200 responden yang kemudian dilakukan langsung ya setelah pelaksanaan debat kemarin, ini dukungan terhadap Mas Anies Rashid Baswedan ini meningkat tajam banget. Biasanya orang tuh meningkat 2%, 3%. Ini langsung 6% ya, meningkat 6% tambahan suara signifikan. Yang kemudian ini membuat Mas Anies Baswedan menjadi kontender kuat dalam pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa Mas Anies Baswedan, Sobat Sewot, ini mendapatkan 28% suara secara nasional. Ini sudah alhamdulillah. Kemudian kenaikan ini menjadi titik balik atau turning point dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Menjadikan Mas Anies sebagai penantang utama dalam pemilihan Pilpres. Nah, elektabilitas Capres-Cawapres di survei ini masih fluktuatif di saat yang bersamaan ya. Bersama pesaingnya tentunya. Prabowo Subianto nih misalnya, ini mengalami penurunan signifikan yang juga sebesar 6%. Jadi ngedown. Karena kita tahu dong, sorry ya. Nah, kalimat-kalimat yang begitu-begitu yang barangkali dirasa oleh Pak Prabowo sebagai kalimat gemoy. Namun publik justru responnya tuh negatif terhadap sikap kepribadian, pola sikap juga gitu kan. Pak Prabowo ketika melaksanakan debat ya. Sorry Mas Anies. Gitu-gitu tuh ini mengalami penurunan signifikan juga sebesar 6% dari Pak Prabowo Subianto. Sehingga Pak Prabowo Subianto ini secara nasional awalnya tinggi menjadi 44% ya. Kemudian kita lihat bagaimana Ganjar Pranowo yang tertahan di angka 21%. Ini juga Ganjar kemarin kan, Mas Ganjar tuh debatnya kurang kayak kurang monohok gitu kan, kurang ngeh gitu. Karena seperti yang diakui sendiri sama Mas Ganjar gitu, bahwa Mas Ganjar lebih seperti penonton ketika debat berlangsung gitu. Karena yang seru, meskipun publik tuh menilainya yang seru tuh antara Mas Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat nih debat pertama kemarin, ini komposisi debatnya kayaknya Ganjar tuh kayak sebagai wasit aja di tengah-tengah duel sengit perdebatan di Pilpres ya antara Mas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah,
debat pertama Sobat Sewot ya, debat pertama Pilpres ini telah menjadi peristiwa yang apa namanya ya, sangat seru lah pokoknya. Kalau bahasa kerennya tuh debat kemarin tuh ya pertama ini menjadi peristiwa yang pivotal ya. Pivotal itu titik balik penting di dalam rangkaian Pilpres tentunya. Karena dengan kita melihat bagaimana keseruan debat Pilpres yang kemarin gitu, ini kan mampu pertama menaikkan elektabilitas dan akseptabilitas dari pasangan Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin meningkat tajam 6%. Sementara kubu sebelah ya, kubunya Pak Prabowo Subianto ini menurun drastis menjadi mengurang ya. Ini 6% juga gitu. Barangkali ini lari nih yang 6%-nya Pak Prabowo kemudian pindah total 6% karena hasil survei dari Australia ini sama-sama 6% gitu. Kemungkinan penemuan ini adalah bahwa 6% di Pak Prabowo yang hilang gitu, ini langsung ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, ini menarik Sobat Sewot, dan ini juga menarik perhatian publik gitu. Hampir setengah total pemilih di seluruh Indonesia gitu yang menonton ya, baik menonton secara keseluruhan ataupun menonton sebagian debat Pilpres yang pertama. Nah, Sobat Sewot, Mas John juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden milenial Anies ya sebagai capres paling mengesankan performa debatnya. Jadi performa debat antara tiga kandidat nih, Mas Anies, Pak Prabowo, kemudian Ganjar. Ini Mas Anies yang paling berkesan di hati kaum milenial, pemuda, Gen Z dan lain sebagainya. Nah, ini bukti nyata bahwa Mas Anies ini tidak hanya merangkul kaum yang sudah tua-tua ke atas, menengah ke atas, tetapi Mas Anies juga diterima oleh kalangan milenial, diterima bukan sebatas lelucon misalnya. Karena ada ya capres sebelah tuh diterimanya tuh karena gemoy gitu kan, gemoy begini. Ini penerimaan di tengah-tengah kaum muda yang barangkali kurang banyak baca buku ya, kurang punya banyak literasi gitu. Nah, tetapi semua itu adalah masyarakat Indonesia yang dirangkul oleh Mas Anies Rashid Baswedan, sehingga di kalangan milenial nih performa debat antara tiga kandidat kemarin, tiga capres, Mas Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, ini yang paling mendapatkan kesan, yang paling berkesan lah di hati para kaum milenial adalah performa debatnya Mas Anies Baswedan, penyampaiannya, sikapnya, moral etikanya. Ya, seandainya waktu itu ada adzan gitu jam 9 malam misalnya, adzan Isya, Mas Anies sedang ngomong gitu, pasti berhenti. Itulah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Ini bukan satu kali kejadian, tapi sering sekali banyak kejadian. Nah, Sobat Sewot, kita lihat sebanyak 41% ya pemilih dari kaum muda misalnya, ini menganggap Mas Anies Baswedan sebagai kandidat paling impresif ya, paling mengesankan dalam debat pertama Pilpres 2024. Nah, kemudian ini melampaui perolehan Prabowo Subianto yang hanya sebesar 36% dan Ganjar Pranowo yang masih lagi-lagi stagnan di angka 20%. Mas John juga memprediksi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini, Mas Anies Baswedan ya, ini akan mampu menyaingi Prabowo di hari pencoblosan 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, jika pula ini berlanjut Sobat Sewot, dan Anies dapat melanjutkan momentum ini di debat-debat berikutnya, dapat dipastikan atau dapat diprediksi dan diperkirakan bahwa Mas Anies Baswedan dapat menyaingi Prabowo Subianto pada hari pemilihan dan kemudian keluar sebagai pemenang. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Sewot, ini perbandingan antara survei TV One yang hari ini mulai agak sering gitu kan. Sekarang LSN kemarin saya lihat, saya cek ada LSN, Lembaga Survei Nasional, yang kemudian dipublikasikan, disiarkan oleh TV One. Lumayan respon publik lumayan, tetapi banyak yang masih tetap komentarnya tuh, kami yakin Anies Baswedan, kami pilih amin gitu kan. Nah, meskipun data survei selalu begitulah ya. Sobat Sewot, ini saya sampaikan
hasil survei Mas John dari Australia. Ini lembaga yang barusan tuh saya cawe-cawe saya sampaikan dari tadi itu alhamdulillah kita melihat secara langsung bagaimana kepedulian masyarakat Australia untuk kemudian melakukan survei publik elektabilitas dan akseptabilitas di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, negara kita bersama. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.